Sebagai presubgrup banyak kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok organisasi non-pemerintahan yang ingin menjadi bagian di dalam mengawasi dan mengontrol kerja-kerja pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir adalah kami meminta kepada DPRD Kabupaten Bima dan Bupati Bima untuk mengevaluasi kembali dokumen APBD tahun 2020. Kami sudah buka dan kami sudah analisa bahwa dokumen ini bisa dipastikan adalah dokumen copy paste. Dokumen copy paste berdasarkan banyak sekali pagu-pagu kegiatan, program-program kegiatan yang berdasarkan pelajaran kita secara akademik. Antara program dengan orientasi program itu tidak jelas. Bisa kita buktikan di dalam dokumen ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga sudah menyampaikan aspirasinya, di mana nantinya akan kami coba jawab langsung apa saja aspirasi-aspirasi dari para teman-teman. Yang pertama mungkin meminta kepada Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo DPR untuk menghapus wacana penundaan pemilu tahun 2024. Untuk itu mungkin akan dijawab langsung oleh Pak Yasin terkait harapan teman-teman ini. Pada Pak Yasin dari Masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk mahasiswa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu, berdiskusi terkait sejumlah persoalan yang ingin kita perbaiki bersama di lembaga dewan maupun di daerah Kabupaten Bima. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf pertama karena seyogyanya adik-adik HMI sudah melakukan kunjungan penyampaian aspirasi pada tanggal kalau nggak salah hari Senin. Namun demikian secara kelembagaan kami lagi melakukan pendalaman tugas di Mataram, BIMTEK yang diagendakan untuk masa sidang pertama. Sekali lagi kami mohon maaf karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi sehingga adik-adik bisa hadir untuk kedua kalinya. Kami yakin dan percaya kami adalah bagian daripada rekan-rekan mahasiswa dan kami pun sama karena pada saatnya dulu kami melakukan hal yang sama karena yakin dan percaya juga mahasiswa ini adalah agen yang mengawali bagaimana pemerintahan daerah, pemerintahan pusat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Olehnya demikian, kami sepakat, kami tidak alergi untuk menerima aspirasi-aspirasi yang disampaikan langsung oleh rekan-rekan mahasiswa maupun pegiat-pegiat LSM yang lainnya tentunya. Olehnya demikian, tentu kami melihat rekan-rekan mahasiswa yang senior yang sudah menjadi tokoh-tokoh dari HMI tidak kalah pentingnya sudah menjadi orang-orang hebat yang bisa menjalankan tugasnya baik di legislatif maupun di eksekutif. Dan untuk itu kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan mahasiswa karena ini bagian dari giat pendewasaan daripada rekan-rekan adik-adik sekalian. Nah, langsung saja mungkin karena dari beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama meminta kepada Presiden MPR RI juga menghapus wacana pemilu. Nah, tentu ini adalah kehendak kita bersama sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 22E, karena di situ tertera bahwa pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR RI, DPD, pemilu DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dihelat selama 5 tahun sekali. Nah, tentunya kalau kita menunda secara langsung pemilu ini adalah inkonstitusional. Nah, olehnya demikian kami sepakat seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Karena itu tidak memiliki alas hukum yang jelas.
walaupun usulan ataupun wacana politik dari para tokoh-tokoh ini mungkin hanya dilatar belakangi oleh keadaan pertumbuhan ekonomi negara. Tapi kami yakin dan percaya ini jelas bertentangan dengan konstitusi yang sudah kita bangun sejak tahun 1945 melalui Undang-Undang Dasar 1945. Itu untuk yang poin pertama. Jelas kami memiliki pandangan yang sama dengan rekan-rekan ataupun adik-adik mahasiswa. Untuk poin yang kedua, bersurat sudah pasti kita akan melakukan komunikasi, koordinasi, bahkan bersurat kepada lembaga DPR RI terkait untuk wacana penundaan pemilu ini dengan perihal menolak ya, sama kita sepakat ini. Lalu berkoordinasi dengan kementerian terkait atas kelangkaan minyak goreng. Tentu ini karena di lembaga dewan juga ada alat-alat kelengkapan dewan yang sudah terbagi dengan beberapa komisi, 4 komisi, juga alat kelengkapan lain. Untuk itu kami rekomendasikan rekan-rekan komisi nanti untuk mempelajari ini, langsung kita akan membangun komunikasi dan koordinasi ke kementerian untuk dikonsultasikan ini. Ya, lalu meminta kepada DPRD atau kepala daerah untuk memaksimalkan peran rekan-rekan akademisi. Nah, selama ini saya mohon maaf ya, saya juga sudah 3 periode di lembaga dewan ini terkait daripada tata cara penyusunan baik perda yang bersumber dari eksekutif maupun dari inisiasi dari rekan-rekan komisi. Memang kita telah tetap melibatkan beberapa akademisi yang menyusun naskah akademisi. Nah, setelah disusun, baru kita undang, kita publikasikan, uji publik. Nah, setelah kita uji publik, baru kita konsultasikan juga beberapa tahap, baik di Biro Hukum yang ada di Kabupaten Bima, Provinsi, bahkan Kemenkumham untuk dirasionalisasikan untuk lahirnya sebuah perda yang berkualitas, yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Terus meminta kepala daerah terkait tahapan penyusunan APBD. Nah, tahapan penyusunan APBD ini tentu didasari oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ada juga yang disampaikan oleh Adik tadi adalah Permendagri 77 dan PP 12. Nah, tentu dalam tahapan itu kita mengambil langkah-langkah. Yang pertama melalui kunjungan kepala daerah dulu. Nah, dari kunjungan kepala daerah, di situ kepala daerah bisa menerima masukan bahkan aspirasi masyarakat. Begitupun di dewan. Nah, di dewan melalui reses, kunjungan reses ke dapil-dapil. Ini tahapan pertama. Nah, melalui eksekutif juga akan diagendakan musrembang dari tingkat yang paling rendah itu desa, kecamatan, bahkan di kabupaten. Nah, baru-baru hari ini mungkin terakhir dilakukan penyusunan RKPD. Nah, ini tahapan-tahapannya sehingga dilahirkanlah sebuah RKPD yang definitif, yang tentu by sistem tadi sesuai amanat dari Permendagri 77. Dia itu selalu masuk sistem. Kalau tidak masuk ke sistem, otomatis dia tidak bisa akan masuk ke KUA BPS, Kebijakan Umum dan Anggaran. Tahapan berikutnya setelah KUA BPS baru diformulasikan menjadi rancangan anggaran belanja daerah. Ini baru rancangan. Nah, rancangan ini akan diserahkan melalui nota keuangan, melalui DPRD Kabupaten Bima untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, yaitu melalui Badan Anggaran. Nah, untuk Badan Anggaran ini sendiri tentu akan bekerja sesuai dengan koridor waktu yang sudah ditetapkan oleh rekan-rekan Banmus. Nah, dari sejumlah kegiatan yang muncul
di DPA-nya dinas atau OPD itu tentu tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah tertuang di UA PPS baik nilai maupun kegiatannya. Nah, itu terkait dengan tahapannya. Lalu setelah kita menetapkan APBD itu akan dievaluasi lagi oleh pemerintah provinsi, menteri melalui pemerintah provinsi, yaitu gubernur. Nah, kalaupun ada hal-hal lain yang sifatnya yang dicurigai ada program siluman yang muncul di sini, hal yang mustahil karena sistem itu dari sejak RKPD masuk di sistem. Nah ini, tahapannya sampai ke evaluasi. Nah kalaupun ada hal-hal yang dianggap siluman dan pertegas, tentu akan ditolak dari sejak kita pembahasan anggaran itu. Nah itu yang berkaitan dengan tahapan anggaran. Lalu terkait masalah dokumen, kita persilakan nanti, kita minta untuk dikasihkan dokumen kepada rekan-rekan karena ini sifatnya untuk bisa dibaca ataupun dievaluasi bahkan diawasi oleh publik. Nah kita kasih nanti. Kalau untuk evaluasi dokumen APBD 2022 tentu setiap tahun kita namanya ada proses LKPJ. Itu akan ranahnya anggota dewan itu untuk melakukan evaluasi secara tahunan dari apa dan program yang sudah dilakukan oleh teman-teman SKPD melalui kendalinya bupati maupun wakil bupati. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Kalaupun ada hal-hal lain yang kurang mungkin dari saya bisa ditambahkan oleh rekan saya ketua komisi, bahkan Pak Syariful terkait dengan apa-apa yang menjadi aspirasi ataupun harapan daripada rekan-rekan mahasiswa. Ya, hidup mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak oleh Pak Yasin tadi. Mungkin ada tambahan dari Pak Nasir terkait kinerja dan tugas komisi. Bola? 1 menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yasin. Saya kira tadi sudah clear ya, tentang segala macam hal yang disampaikan oleh teman-teman himpunan. Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa satu hal yang ditunjukkan tadi tentang keterlibatan publik ya dalam proses pembangunan. Baik itu dalam pembahasan APBD, dalam pembahasan Raperda dan seterusnya, itu kita justru every time membuka ruang bagi setiap kelompok masyarakat, setiap elemen untuk berdiskusi kaitan dengan itu gitu. Saya justru dengan kehadiran teman-teman ini sangat merasa senang sebenarnya bahwa publik sudah mulai merasa tergugah, terutama teman-teman mahasiswa untuk ikut terlibat mengambil haknya karena memang itu diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah tentang partisipatori publik ya kaitan dengan soal APBD, soal rancang bangun peraturan daerah dan seterusnya. Cuman selama ini saya justru mempertanyakan, saya justru yang memprovokasi banyak orang, NGO kah, mahasiswa dan seterusnya untuk terlibat agar kita sama-sama bisa ikut mengambil bagian mendiskusikan tentang persoalan-persoalan krusial di daerah ini. Oke, karena itu ya kita tunggu nanti ya di setiap momen itu teman-teman harus terlibat. Jadi tidak hanya kita yang mengundang, teman-teman juga bisa mengundang pimpinan maupun anggota DPRD yang terkait untuk mendiskusikan beberapa problem yang kita anggap itu menyangkut hajat publik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada tambahan yang ingin ditanyakan? Sudah teman-teman. Gimana nantinya apabila ingin teman-teman menanyakan terkait perda, bisa ditanyakan juga di luar di sekwan sini penjelasan apabila ingin teman-teman lihat secara langsung, dan juga pastinya seperti disampaikan oleh Pak Sufi tadi sangat senang di mana terkait perda yang rancangan perda ini ingin sekali kita teman-teman juga ikut berpartisipasi daripada uji publik depannya untuk nantinya bisa kita kawal bersama perda ini. Mungkin saya silakan tambah. Langsung saja. Kita ingin menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama kaitan dengan keterlibatan publik tadi. Pertama bahwa DPR sendiri
kelembagaan tidak pernah kami melihat ada inisiatif sendiri kemudian untuk lebih terbuka dan lebih transparan di dalam setiap tidak sekedar uji publik tetapi juga keterbukaan. Ini bayangkan kalau diminta di Bapeda itu cenderung tidak terbuka. Sementara pada hal ini adalah dokumen negara yang harus dipublikasikan. Kami juga mendapatkan di dalam sistem informasi perangkat daerah itu tidak ada secara lengkap baik peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ini untuk APBD 2022 sudah mulai berjalan. Nah, fakta-fakta inilah yang kemudian mendorong kami untuk memberikan warning kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk lebih memperhatikan bahwa tidak sekedar yang dibicarakan itu, bayangkan dokumen setebal ini dibahas tidak nyampe sekali. Kita saja menyelesaikan sidang apa semua dengan proses kualifikasi akademik, urusan tata tertib saja kita sampai berbulan-bulan bahkan berminggu-minggu. Ini urusan kepentingan dan hajat rakyat. Dokumen ini menjadi dokumen penting yang menjadi postur di dalam merumuskan dan fondasi kepala daerah di dalam menjalankan pembangunan itu. Sehingga beberapa hal tadi ingin kami sampaikan, kami tegaskan sekali lagi bahwa mekanisme dan tahapan-tahapan mulai dari penyusunan RKPD lewat muslimat dan apa semua dan lain sebagainya, kemudian sampai penetapan RKPD, kemudian pembahasan dan penetapan kebijakan umum dan anggaran, platform prioritas anggaran sementara sampai APBD ini tidak sekedar formalitas semata bahwa memang sudah ini dilaksanakan. Kami cek secara langsung di dalam dokumen RKPD ini ada banyak sekali budget-budget yang itu seperti kami sampaikan tadi. Misal ada kegiatan pelatihan penguatan internal kapasitas dewan. Tujuannya program itu adalah terciptanya sarana yang baik, prasarana yang lucu, dokumen begini menjadi tidak sinkron, padahal budget yang dimakan untuk anggaran yang begitu banyak. Artinya dari sini saja kita bisa mengukur bahwa memang di dalam setiap tahapan dan mekanisme mulai dari perancangan kebijakan anggaran RKPD kemudian sampai APBD ini hanya sekedar formalitas. Maka kami ingin sampaikan, kami ingin pertegas, maksimalkan dengan baik. Baik tadi adalah melibatkan publik, berbagai kelompok pressure group, baik NGO, kemudian kelompok mahasiswa, pemuda, untuk kemudian terlibat di dalam merumuskan itu semua, supaya kita lebih memang ya tidak sekedar pokir yang kita bicarakan di DPR ini, tidak sekedar aspirasi. Begitupun yang selanjutnya kaitan dengan tim-tim yang ada di tim anggaran pemerintah daerah, yang dalam hal ini ada Bapeda yang kerjanya adalah kerja-kerja penelitian, kerja-kerja bayangkan misal ketika dengan budget anggaran yang kami temukan ada budget bangunan bendungan untuk 2022 ini, sementara isu pertanian ini menjadi isu yang merendam masyarakat Kabupaten Bima kaitan dengan kemarin yang baru saja masalah bawang merah dan lain sebagainya. Kenapa tidak ini dialihkan misal untuk pembangunan laboratorium daerah, kemudian untuk pembangunan gudang, penampungan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita temukan yang memang bahwa dari data-data yang terisi di dalam RKPD ini bahwa memang jadi ya sudah pelaksanaan tahapan-tahapan itu, mekanisme itu hanya pemenuhan formalitas bahwa sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2020, kemudian peraturan pemerintah nomor 27 tentang penyusunan APBD dan lain sebagainya. Ini yang ingin kami tegaskan pada kesempatan ini. Ada lagi yang ingin memberikan tambahan mungkin? Ada sedikit. Oke, itu mungkin
kami berikan kesempatan kepada Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Haji Cabang Bintang. Boleh tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.